Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il akhlaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan karunia yang tak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat tersebut pada kedekatan dan amal yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang meniti jalan dan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Kembali kita akan mempelajari kisah orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah, yang bersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah-kisah mereka bisa menjadi pelajaran dan bisa penerang serta pengingat dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kisah menurut para ulama merupakan tentara-tentara Allah yang akan merubah kepribadian kita. Dia akan memberikan pengaruh di dalam sikap dan kehidupan kita. Maka kita belajar kepada orang-orang hebat agar kita bisa menjadi orang hebat. Kita belajar dari orang-orang saleh agar kita bisa menjadi orang-orang saleh seperti mereka. Seperti apa mereka menjalani kehidupan dan seperti apa mereka menghabiskan usia di dalam ketaatan, seperti apa mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan kita pelajari sore ini adalah salah seorang pemuda yang merupakan batal min abtalil muslimin. Seorang pemuda yang gagah berani, yang merupakan prajurit yang paling kuat, prajurit yang luar biasa, pahlawan dari pahlawan kaum muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus beliau adalah menantu Nabi alaihi salatu wassalam. Dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali adalah, kalau kita lihat dari sisi nasabnya, Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi alaihi salatu wasallam. Dia digelari dengan Imamul Adilin, pemimpinnya orang-orang adil, warayatul muhtadin, ya, benderanya orang-orang pembawa petunjuk, wa nurul muti'in, dan cahaya orang-orang yang taat kepada Allah, sahibul aqlis saul atau sahibul qalbil aqul, pemuda yang memiliki hati yang tajam, wal lisanis saul, dan lisan yang senantiasa bertanya tentang ilmu, aqdamuhum imanan, orang yang paling dahulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zauju Fatimah binti Muhammad alaihi salatu wassalam, dan dia merupakan suami daripada Fatimah, anak dari kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari sisi nasab, beliau tentunya orang yang termasuk ya, memiliki nasab yang ahli dan merupakan sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan ibnu amin Nabi SAW, ya, anak pamannya. Ini merupakan keluarga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping sahabat ada hubungannya sepupu, dia juga menantu bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita berbicara tentang keutamaan dan kelebihan Ali bin Abi Thalib, maka lisan kita tidak akan pernah habis berbicara tentang kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah ditulis oleh para ulama kita melalui riwayat-riwayat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara perkataan Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali. Nabi menunjukkan sebuah ungkapan cinta dan kedudukan kepada Ali bin Abi Thalib. Qala anta minni, ya kamu itu dari saya, itu kedudukan kamu di sisi saya, kata Nabi SAW, bimanzilati Harun min Musa, seperti kedudukan Harun bagi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Namun karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi, maka tidak ada kedudukan nabi yang seperti mana Harun dan Musa. Ya. Ini menunjukkan ketinggian dan kecintaan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Laki-laki yang berani, pemuda yang tampan, ya, menantu dari Nabi SAW. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, laqad ahida ilayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi qala annahu la yuhibbuka illa mu'min, ya, wala yubghiduka illa munafiq. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidaklah yang mencintai Ali ibn Abi Thalib kecuali dia orang beriman. Dan mencintai Ali merupakan bagian dari iman. Dan tidak ada orang yang membenci Ali kecuali dia munafik. Dan membenci Ali adalah kemunafikan. Orang-orang yang mencintai Ali dan memuliakan Ali sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, maka di situ menunjukkan keimanan. Ada keimanan yang ada keimanan pada diri orang tersebut. Namun ketika ada orang yang membenci Ali, maka di situ ada kemunafikan di dalam hatinya. Kemudian Al-Habsyi ibn Junada qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu Aliyun minni wa ana min. Ini betapa Nabi menunjukkan kedekatan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Bahwa Ali bagian dari saya dan saya bagian darinya, menunjukkan kecintaan Nabi alaihi wasallam. Wala yuaddi anni illa Ali. Tidak ada yang bisa menunaikan, menggantikan dari dirinya kecuali Ali bin Abi Thalib. Ini kedudukan yang dicontohkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain sayyida syababi al-jannah. Ya, cucunya Hasan dan Husain, anak daripada Ali, merupakan pemudanya ahli surga. Ya. Wa abuhuma khairu minhuma. Kalaulah Hasan dan Husain merupakan pemuka dari pemuda-pemuda penduduk surga, maka Nabi mengatakan wa abuhuma, maka bapaknya yaitu Ali lebih baik daripada mereka berdua. Ini kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang merupakan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis hasan, sanadnya ya disahihkan, dihasankan oleh para ulama. Di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan Abdullah ibn Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharu ila Ali ibadah." Melihat kepada Ali adalah merupakan ibadah.
Ini merupakan kedudukan, kecintaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Ali ibn Abi Thalib lahir qabla al-bi'tsa bi 10 sinin. Ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, ya lahir 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Jadi dia lahir ya ketika 10 tahun ya sebelum diutusnya Nabi menjadi seorang nabi dan rasul. Dan perlu kita ketahui bahwa Ali begitu luasnya ilmu beliau dan begitu zuhudnya, begitu alim, begitu kuatnya dan begitu semangat di dalam Islam, karena Ali ibn Abi Thalib tarabba fi baitin nubuwah. Ini perlu kita ingat bahwa Ali ya orang yang hidup di suasana, di rumah kenabian, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali berada dalam lingkungan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man aslama min as-subyan, dan tercatat beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak. Ya, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak. Ya, makanya Ali merupakan orang yang sangat luar biasa di dalam Islam. Bahkan di dalam sejarah kehidupan Ali, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, kemudian perang Tabuk, dan beliau sangat terkenal dengan keberanian dan jiwa yang sungguh luar biasa di dalam medan pertempuran. Dan beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dikabari dengan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad basyarahu bil jannah, ya, wa huwa ala qaidil hayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada Ali kedudukan dia di dalam surga, dan ketika itu dalam kondisi masih hidup, ya. Wa farisul Islam, dia merupakan farisul Islam, ya. Amirul Mukminin Al-Khalifatur Rashid Ali ibn Abi Thalib. Amirul Mukminin, dan dia khalifah yang keempat, ya, Ali ibn Abi Thalib Al-Qurashi Al-Hashimi, ya. Dan dia memiliki hubungan kerabat sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang seperti apa fisiknya Ali, para ahli siyar sejarah mengatakan annahu asmarul laun, ya. Jadi kulitnya tidak terlalu putih tetapi asmar, ya, seperti sawo matang kalau bahasa kitanya, ya. Kathib sya'rul lihyah, dan jenggotnya sungguh sangat lebat, ya. Rab'atu minar rijal, ya, dakhmul batn, hasanul wajh, ya, memiliki fisik yang luar biasa dan memiliki wajah yang tampan. Ilal qasri aqrab, dia tidak terlalu tinggi tapi lebih dekat kepada rendah. Wa yukanna bi Abul Hasan atau Abu Turab, dan beliau digelari dengan Abul Hasan atau disebut juga dengan Abu Turab, dan ini ada kisah yang menarik pada penamaan atau pemberian gelar Abu Turab tersebut, ya. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah, ya. Kalau kita berbicara tentang keberanian Ali ibn Abi Thalib, nah di awal-awal hijrah Nabi telah ditunjukkan oleh beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Madinah dalam rangka hijrah, maka beliau menjadi orang yang siap untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kasurnya, ya. Ini menunjukkan keberanian yang sungguh luar biasa. Dan coba lihat bagaimana dia telah memperjuangkan agama ini. Sejak awal daripada perjuangan ini telah menjadi orang terdepan di dalam berkorban, ya. Dia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di kasur Nabi SAW ketika hari hijrah. Wa arada nafsuhu lil qatl fida'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi orang yang memberanikan diri, ya, orang yang memilih untuk menggantikan Nabi, padahal taruhannya adalah kematian, dan dia siap, ya, untuk menghadapi itu semua.
Dan dicatat di dalam sejarah wa huwa awwalu man baraza fi sabilillahi ma'a Hamzah. Dan dia adalah orang yang termasuk di depan di awal-awal yang bertempur ya satu lawan satu bersama Hamzah, dan itu ketika terjadinya perang Badar ya, Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harith. Inilah 3 pahlawan, 3 orang yang maju ke depan melawan 3 prajurit daripada kaum Quraisy ya, daripada orang-orang kafir Quraisy ya, yang melawan kaum muslimin di masa tersebut ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Ali adalah gerbangnya. Dan ini pernah sebuah kisah yang menarik. Ketika di zaman Umar, Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah fatwa kepada Amirul Mukminin tentang keilmuan yang dalam, di mana seorang ibu, ya seorang yang datang kepada Umar membawa anak kecilnya, dan di mana beliau diminta untuk merajamnya. Maka Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, alam tasma' ila qaulillahi ta'ala, dan memberikan sebuah ilmu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui adalah 30 bulan. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah hamil dan menyusui 30 bulan dalam surat Al-Ahqaf. Dan 6 bulan ya adalah masa hamil. Karena dalam ayat lain Allah katakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan, bahwa anak perempuan-perempuan yang melahirkan hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun. Maka Ali menggabungkan 2 ayat ini, hamil 6 bulan kemudian masa menyusui 2 tahun. 24 bulan ya tambah dengan 6 maka jumlahnya 30 bulan. Inilah kefakihan Ali, karena suami daripada ibu ini tidak percaya kalau itu adalah anaknya. Karena setelah hamil 6 bulan anak ini lahir. Dan akhirnya ibu ini diminta untuk dirajam. Kemudian Ali datang menyelesaikan masalah ini, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 3 fase menyusui dan hamil adalah 30 bulan. Dan ada ayat khusus yang menjelaskan tentang menyusui 2 tahun, maka digabungkan ayat tersebut sehingga dipahamilah hamil paling sedikitnya adalah 6 bulan. Dan kemudian wanita ini selamat dari ancaman rajam yang ketika itu ditujukan kepadanya. Kalau kita berbicara tentang keberanian, maka Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang luar biasa dari sisi keberaniannya. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka Ali adalah pintunya. Dan kalau kita berbicara tentang waraknya Ali bin Abi Thalib, maka pernah ada suatu ketika ya dari tarikh Dimashq disebutkan dari hadis Abi Amr ibn al-Ala dari bapaknya berkata khataba Aliyun, maka Ali menyampaikan khutbah, menyampaikan sebuah kajian ceramah, maka faqala ayyuhan nas ya, maka Ali berkata wahai manusia, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada zat yang patut disembah kecuali Dia, ma akhastu min malikum illa qalilan wala kathiran illa hadhihi, sungguh aku tidak ambil harta kalian ya sedikit atau banyak kecuali ini. Dia menunjukkan wa akhraja qarurata min qamisihi fiha tib. Kalau kemudian dia mengeluarkan dari sakunya sebuah botol yang diisi oleh minyak wangi. Faqala ahdaha ilayya ad-duhqan. Artinya bahwa Ali sangat wara di dalam kehidupannya. Dia tidak mengambil walaupun ada haknya dari harta kaum muslimin, namun dia tidak mengambil jatah tersebut kecuali ya apa yang Allah takdirkan untuknya. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Kemudian kalau kita berbicara tentang nasihat-nasihat Ali ibn Abi Thalib, maka sungguh sangat banyak yang bisa ditulis oleh para ulama sehingga menjadikan sebuah nasihat yang mahal di dalam kehidupan kita. Di antara ucapan beliau adalah yang sangat agung, laisal khair ayyaksura maluka wa waladuk. Bukanlah dari kebaikan, sebuah kebaikan
di mana kita menumpuk harta, di mana kita berbangga dengan banyak anak kita, bukan sebuah kebaikan. Kalau kita tahu, kata beliau, walakinnal khair, sesungguhnya kebaikan itu adalah ayaksura ilmuk wa ya'zum hilmuk. Dan ketika ilmumu banyak dan ketika hilmu, ini merupakan sifat halimmu besar, ya. Wa antubahin nasa bi'ibadati rabbik, dan engkau dahului manusia, kamu jadikan dirimu di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in ahsanta hamidallah, jika engkau baik maka pujilah Allah. Wa in asa'ta istaghfirillah, jika engkau berbuat buruk maka minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara nasihat agung beliau adalah khuduhunna anni, ambillah 5 perkara dariku. Kata beliau, la yarju abdun illa rabbah, tidaklah seseorang mengharap kecuali Rabbnya saja. Ini sangat butuh kita bagi kehidupan kita di akhir zaman seperti ini. Nasihat Ali ini, janganlah kalian mengharap kecuali kepada Rabbmu, janganlah kalian berharap kecuali kepada Tuhanmu, kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat-saat sulit seperti ini kita perlu mengharap kepada Allah sebanyak-banyaknya, perlu berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wala yakhafu illa dzambah, dan tidaklah yang ditakutkan oleh dirinya kecuali dosa-dosanya. Maka mukmin yang baik, dia selalu takut atas dosanya. Mukmin yang baik selalu khawatir atas dirinya dari kemaksiatan. Wala yastahi jahilun ayas'ala amma la ya'lam. Yang ketiga, janganlah malu orang-orang yang tidak berilmu untuk bertanya. Janganlah malu orang-orang yang tidak berilmu untuk bertanya tentang apa yang belum dia ketahui. Yang keempat, wala yastahi alim idza su'ila amma la ya'lam ayyakula Allahu a'lam. Janganlah seorang ahli ilmu ketika dia ditanya dan dia tidak tahu, janganlah malu mengatakan saya tidak tahu. Ya, artinya ketika ditanya di dalam sebuah perkara agama dan dia tidak tahu jawaban, maka katakan tidak tahu. Wasabru minal iman, dan kesabaran adalah bagian daripada iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad, ya, kesabaran itu bagaikan kepala bagi tubuh. Wala imana liman la sabra lahu, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Di saat-saat sulit seperti ini maka kita membutuhkan kesabaran dalam hidup kita, karena kesabaran cerminan dari keimanan. Sampai Ali mengatakan tidak ada iman seseorang kalau dia tidak memiliki kesabaran. Sesulit apapun hidup kita maka perlu kesabaran. Sesusah apapun kondisi kita maka perlu sabar. Seberat apapun ujian kita maka kita perlu sabar di dalam menghadapinya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka ketika ditanya kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, nasihatilah kami tentang dunia ini. Maka kemudian dia mengatakan di antara nasihat beliau tentang dunia adalah halaluhal hisab wa haramuhal iqab. Halalnya saja di dunia ini perlu pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Halalnya saja, apa yang kita dapatkan dari yang halal itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita semena-mena untuk mengambil hak orang lain. Ya, yang halal saja yang Anda dapatkan dari rezeki Allah itu akan ada pertanggungjawabannya. Wa haramuha iqab, dan yang haram tentunya akan dekat kepada hukuman Allah Azza wa Jalla. Maka beliau sangat wara' dan berhati-hati di dunia. Dia mengingatkan kita agar yang halal ini diuntukkan kepada perkara-perkara yang baik, ya, yang haram segera kita tinggalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari pertanggungjawaban dan dari beratnya nanti timbangan buruk di hari kiamat kelak. Di antara ungkapan nasihat beliau adalah jazaul maksiati al-wahnu fil ibadah. Dampak daripada maksiat itu kita lemah di dalam beribadah. Ya, dampak daripada maksiat kita akan lemah dari sisi ibadah. Tidak akan ada semangat, tidak akan memiliki kesungguhan. Ketahuilah wahai saudaraku, ketika kita lemah di dalam beribadah kepada Allah, itu adalah dampak buruk daripada maksiat yang kita lakukan. Wadhiku fil ma'isyah, begitu juga kesempitan hidup yang kita jalani, kesulitan yang kita
hadapi di dunia ini, maka juga merupakan andil daripada kemaksiatan, akibat daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Wa naqsu fil ladzah, dan kita merasakan kurangnya di dalam kenikmatan. Ya, di dalam kenikmatan. Wa qila wa man naqsu fil ladzah, apa maksudnya wahai Ali? Qala la yanalu syahwata halalin illa raja ma yunghisu iya. Dan dia tidak akan merasakan keinginan untuk mencari yang halal. Ketahuilah wahai saudaraku, ketika Anda diuji dalam sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu sudah halal, sudah dinyatakan adalah perbuatan pekerjaan yang haram, tetapi Anda masih saja melakukannya, tetapi Anda tetap saja menginginkannya dengan alasan takut tidak ada pekerjaan, dengan alasan orang tua dan seterusnya, dengan alasan anak dan istri. Ketahuilah, itu akibat daripada maksiat itu sendiri. Ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya hal yang halal, maka itu akibat buruk daripada dosa yang kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Ketika ada orang yang tidak merasakan nikmat yang halal, walaupun dalam ukuran itu sedikit, walaupun dalam jumlah tidak banyak, tetapi dia merasakan kelezatan, kenikmatan ketika rezeki itu halal, ketika rezeki itu didapat dengan cara yang halal dan dari sumber yang halal, dia akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan manfaat, akan melahirkan keberkahan bagi opsi pemiliknya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memiliki harta dari sumber yang haram, maka dia tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasakan kelezatan. Dia akan semakin tamak dan haus, seperti orang yang meminum air laut, semakin diminum terasa semakin haus, dan dia tidak akan pernah puas dan akan terasa terus menginginkan satu lautan akan diminum oleh perutnya, oleh dia. Inilah akibat buruk daripada maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Di antara nasihat-nasihat indah Ali bin Abi Thalib yang merupakan ilmu yang sangat luas, ya, maka dia mengatakan tentang keilmuannya, qala wallahi ma nazalat ayatun illa waqad alimtu fima nazalat. Tidaklah turun satu ayat, kata Ali, kecuali aku tahu di mana dia turun. Wa aina nazalat, dan di mana dia turun. Wa alaman nazalat, dan kepada siapa dia turun. Ya, inna rabbi wahaba li qalban aqulan wa lisanan sadiqan natiqa. Allah memberikan kepada saya pemahaman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya lisan yang jujur dan bicara yang baik. Inilah kelebihan Ali bin Abi Thalib, memiliki kecerdasan, pemahaman. Makanya tidak ada satu ayat pun kecuali dia tahu di mana turun, kapan turun, dan kepada siapa diturunkan. Ini menunjukkan keilmuan yang sangat dalam yang dimiliki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bahkan dia mengatakan, saluni an kitabillah, tanyakanlah kepadaku tentang Al-Quran. Fa innahu laisa min ayatin, sesungguhnya tidaklah ada satu ayat illa waqad araftu bil lailin nazalat am binahar, kecuali aku tahu apakah itu turun di malam hari atau di siang hari. Wa fi sahlin aw fi jabal, ataukah turunnya di permukaan datar ataukah di atas bukit. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang sangat dalam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kalau kita berbicara tentang nasihat-nasihat emas beliau, sungguh sangat banyak, ya. Tidak akan bisa kita sampaikan seluruhnya, namun kita akan ambil beberapa petikan-petikan nasihat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seperti mana yang masyhur yang beliau katakan tentang sebuah keutamaan ilmu, ya, seperti beliau sampaikan, al-ilmu khairun minal mali, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ilm. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sedangkan ilmu akan selalu menjagamu dan kamu sibuk menjaga harta. Ketika beliau membandingkan keutamaan ilmu dan harta, bahkan di depan dia telah mengatakan, kebaikan bagi kamu adalah ketika ilmu kamu banyak. Maka Ali menyarankan kita agar senantiasa belajar, ya, sebagaimana ilmu akan menjaga diri kita,
dan kita akan sibuk menjaga harta kita. Al-ilmu yazku 'alal amal, dan ilmu akan terus berkembang, akan terus bertambah jika kita ikutkan dengan amal perbuatan kita. Wal mal tanqusuhun nafaqah, dan harta itu akan berkurang ketika dikeluarkan. Wa mahabbatul alim dinun yudanu biha, dan ketahuilah bahwa mencintai orang yang berilmu, mencintai alim, mencintai para ulama adalah bagian dari agama yang dituntut. Mencintai para ulama adalah bagian daripada agama kita. Bukan mencelah para sahabat, bukan mencelah para tabi'in dan tabi'in, bukan mencelah para imam-imam, bukan. Bukan mencelah para asatidzah dan para masyayikh, bukan. Lisan seorang yang beriman dia selalu menjaga. Karena mencintai ahli ilmu adalah bagian dari agama. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka pewaris para nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan beliau ketika membahas tentang keutamaan ilmu, al-ilmu yaksibul alim at-ta'ata fi ayati. Ilmu itu akan mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa jamilul ahdutsati ba'da mautih, dan dia akan menjadi sebutan indah setelah dia meninggal dunia. Allahu akbar. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan, ilmu yang disebarkan, ya, maka pemiliknya, orangnya, ketika dia sudah meninggal dunia akan menjadi sebutan indah, akan menjadi kenangan manis, akan menjadi kebaikan bagi dia. Wadi'atul mali tazulu bizawalihi, dan harta, ya, menyanyiakan harta akan hilang dengan hilangnya dia. Artinya hilangnya harta dan hilangnya dia. Artinya ketika harta itu hilang, ketika harta itu habis, maka habislah kenangan sama dia. Oleh itu mari kita semangati diri kita bersama dengan menuntut ilmu, sebagaimana kita dinasihati Ali ibn Abi Thalib, agar kita menjadi orang-orang yang berusaha senantiasa berilmu, ya, di dalam agama kita. Mata khuzanul amali wa hum ahya, para penjaga harta, ya, para pemilik harta telah meninggal dunia sedangkan mereka sudah mati, sedangkan mereka sudah masih hidup. Mata khuzanul amwali wa hum ahya, ya, mereka ini sudah meninggal, ya, mata meninggal khuzanul amwal wa hum ahya, tetapi masih hidup, mereka tidak diingat dan dikenang. Wal ulama baquna ma baqiyad dahar, sedangkan para ulama, ya, senantiasa hidup selama atau sepanjang dunia ini ada. A'yanuhum mafqudah, jiwa mereka sudah tidak ada. Wa amthaluhum fil qulubi mawjudah, jiwa-jiwa mereka, kenang-kenangan mereka, ya, kebaikan mereka akan tetap selalu ada di hati, ya. Inha huna wa asyara biyadi ila sadri ilman, kemudian dia menunjukkan di dalam ke dadanya sebuah ilmu, ya. Law asabtu lahu hamlatan bala asabtuhu laqnan ghairu ma'munin alai. Artinya bahwa ini akan menjadi sebuah kenyamanan, kebaikan baginya. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, ya, masih dalam kelanjutan nasihat-nasihat beliau di dalam banyak kebaikan-kebaikan untuk kita. Wa qala rahimallahu taala, di dalam nasihat yang lain, asyaddul a'mali thalathatun, ya, bahwa amal yang paling berat itu ada 3. I'ta'ul haqqi min nafsik, memberikan sebuah kebenaran dari dirimu. Wa dzikrillahi ta'ala ala kulli hal, yaitu mengingat Allah dalam setiap kondisi. Wa muwasatul akhi bil mal, dan menghibur saudaranya dengan harta. Kita lihat ada 3 amal yang berat, kata Ali, yaitu kita memberikan hak sebuah kebenaran dari diri kita. Ya, ketika kita dihadapkan kepada sebuah kondisi, maka kita harus bisa berlaku adil. Ya, kita harus bisa berbuat adil dan menunjukkan kebenaran tersebut. Yang kedua adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Dan ketiga adalah menghibur saudara-saudara kita dengan harta. Maka menghibur saudara dengan harta, walaupun dalam kondisi sulit, kita juga sulit, maka ini merupakan sebuah ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah
akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara dan ikhwannya. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat luar biasa dan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di dalam Islam, bahkan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sungguh sangat luar biasa di dalam perjalanan dakwahnya. Bahkan beliau di dalam syahid ketika ungkapan beliau salah seorang yang syahid di Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Ali mendapat tempat di satu kaum yang tidak adil kepada yang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara seiman seakidah agar kita munsif, agar kita berlaku adil, berlaku bijak di dalam memberikan pujian-pujian kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana Nabi juga memberikan pujian kepada Ali. Jangan sampai kita menokohkan Ali bahkan di antara ungkapan orang-orang Syiah, ya bahkan mereka melebihi dari apa yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan keyakinan orang-orang Syiah terhadap Ali, ya, bahwa Jibril pun salah memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang hulu, perkara yang berlebih, perkara yang menyalahi agama kita. Ali adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah menantunya dan dia adalah orang yang kuat imannya yang masuk Islam di awal-awal perjuangan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa jazahu 'anil Islam wal muslimin khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ali balasan yang luar biasa. Wa jama'ana bihi fi dari karamatih. Semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di dalam surganya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani, ada beberapa ada pertanyaan yang bisa kita baca. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati orang tua yang sudah tahu banyak ilmu dan sudah mengenal sunnah, akan tetapi beliau sering meninggalkan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan ini, khususnya membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana menasihatinya? Kalau saya menasihati, alasan beliau sibuk dunia, alasan beliau sibuk dunia, dunia juga penting katanya. Naam, sebagai anak kepada orang tua tentu memiliki cara dan metode yang pas untuk menyampaikan nasihat tersebut. Ya, ketika kita menyampaikan kepada orang yang memiliki usia lebih tua dari kita atau ilmu mungkin lebih banyak dari kita, maka perlu hikmah dan perlu bijaksana di dalam menyampaikannya. Ya. Salah satunya adalah tidak mengguruinya. Tidak membahasanya, tidak bahasa menggurui orang tua tersebut. Tidak bahasanya mengajari dia, tetapi sampaikanlah dengan cara yang bijak dan hikmah bahwa Islam sangat mencintai amalan-amalan ini. Yang kedua, kalau kita bisa memberikan hadiah berupa buku dan lain sebagainya, ini juga baik untuk kita berikan. Yang ketiga, bersabar di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Jangan sampai kita emosi dan sampai hilang kendali, karena bagaimanapun dia akan memandang kita, ya, dia akan memandang kita anak baru sebesar umur jagung kalau bahasa kitanya. Kamu baru anak kemarin. Tapi bisa jadi agama ini bukan hanya usia anak kemarin, tetapi siapa yang berpegang kepada agama Allah, itulah yang paling hebat. Bukan dilihat pada usianya, bukan dilihat pada anak kemarinnya. Namun, saudaraku, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah meminta kepada Allah tentang hidayah, dan bersabarlah di dalam menyampaikan hidayah tersebut, ilmu tersebut. Jangan sampai kita merasa kecewa, tidak, karena sesungguhnya bukan di tangan kita lah hidayah itu, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau dia alasan dunia penting betul, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya dunia adalah sementara dan dunia adalah sebagai wasilah. Tolong sampaikan kepadanya, ya, sampaikan kepadanya. Dunia, kalau bahasa Allah di dalam pesannya kepada kita, jangan kalian lupakan dunia. Carilah kehidupan akhirat dan jangan lupakan dunia. Kalau untuk akhirat, maka kita harus bersungguh-sungguh. Untuk dunia, cukup jangan lupa. Ya, yang terpenting di dunia, kita bisa ibadah, punya tempat dan punya kecukupan dalam hidup. Itu yang terpenting. Bukan menumpuk harta, namun kita lalai daripada akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir apa yang kita lafazkan setelah salat duha? Dan apakah sama doa sujud tilawah seperti doa sujud di dalam salat? Naam. Zikir di dalam lafaz kita dalam salat duha, ya, pada umumnya zikir setelah salat duha kita membaca tasbih istighfar, kemudian tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian ya, kalau kita ingin berdoa, maka bacalah doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Apa saja dari doa, meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat, meminta kelebihan-kelebihan dunia dan kelebihan akhirat, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta rezeki. Sesungguhnya tidak ada doa yang mengikat secara khusus, ya. Tetapi apa saja doa dari ma'thur, doa ma'thur, maka boleh kita untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seandainya kita tidak menghafal doa dengan bahasa Arab, maka mintalah kepada Allah dengan bahasa kita. Itu akan sangat mudah dan itu akan sangat ringan bagi kita. Maka pada perkara ini sangat luas, perkara ini babnya sangat luas sekali. Maka lakukanlah semampu dan sebisa kita. Naam, dalam sujud tilawah sama, ya. Sujud tilawah dan sujud dalam sujud doa kita boleh kita baca subhana rabbil a'la atau boleh kita baca, ya, doa yang lain atau seperti doa sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ana bekerja sama bos kafir, tapi mereka tidak melarang ana beribadah, segala ibadah mereka izinkan. Gimana dengan gaji yang ana terima? Adapun gaji yang Anda terima, hukum asalnya boleh saja bekerja dengan siapapun, namun terkait dengan gaji, ini terkait dengan pekerjaan Anda. Kalau pekerjaan jenis pekerjaannya halal, maka gaji Anda terima adalah halal. Tapi kalau seandainya pekerjaan yang Anda lakoni, yang Anda tekuni di situ adalah pekerjaan yang haram, ya, maka tentu hasil dari sebuah pekerjaan yang haram itu adalah haram. Namun jika pekerjaannya adalah halal, contoh Anda menjaga toko, ya, Anda menjaga sebuah gudang yang dipercayakan di situ dan seterusnya, menjaga kebun dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Maka rezeki yang Anda terima insya-Allah termasuk kepada rezeki yang halal. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah memutihkan gigi dengan pengobatan alternatif? Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Terima kasih Ustaz. Munisa di Cipta Karya. Barakallahu fiik ukhti An-Nisa. Naam, boleh saja kita memutihkan gigi karena untuk menjaga kebersihannya, ya. Bukan menjaga, bukan merubah bentuk dan posisinya. Ya, boleh saja dengan alasan kebersihan, dengan alasan keindahan, karena sesungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperindah dan mempercantik diri, khususnya seorang wanita yang itu diberikan kepada suaminya dan tidak tergolong kepada perkara-perkara yang ma'zur atau perkara-perkara yang mahzur dalam agama kita insyaallah taala. Barakallahu fiik. Apakah tukang bekam boleh mengambil upah dan bolehkah mencas HP di masjid? Ini perkara tentu yang pertama, bolehkah bekam mengambil upah? Allah taala bisawab. Dalam hal ini kalau memang itu adalah sebuah hal yang sudah diketahui dan itu merupakan bagian dari pekerjaan, kan insyaallah tidak ada masalah mengambil upah. Terkait dengan mengecas HP di masjid, nah ini tentu ini perkara yang masing-masing dari kita, kalau masjid itu memang menyediakan untuk hal tersebut, insyaallah tidak ada hal yang
akan mahzur dalam kita ngecas HP tersebut. Ya tentu ini misalnya masjid menyediakan tempat-tempat khusus untuk bisa bagi kaum muslimin ngecas HP. Insya Allah tidak ada perkara-perkara yang mahzur di dalam hal tersebut. Namun jika seandainya kita ragu dalam perkara itu kita sendiri, maka boleh bagi kita untuk meninggalkannya sehingga kita selamat dari perkara yang kita ragu tersebut. Ke dalam kaidahnya, da' ma yuribuka illa ma la yuribuk. Perkara ini tinggalkan perkara yang mana kita ragu di dalamnya. Wallahu taala bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pahala menyimak kajian online? Karena istri saya selalu menyimak kajian salah satu ustadz kita, Ustaz Syafiq Reza, tak mau dengar kajian ustadz yang lain. Saya khawatir kalau dia terpikat dengan ustadznya, bukan dengan kajiannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Akhi fillah, semoga Allah berikan kepada keluarganya keharmonisan dan keselamatan serta keberkahan di dalam kehidupannya. Naam, selama dia yang didengarkan, selama yang dipelajari adalah ilmu, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Selama apa yang dia tonton itu adalah kebaikan, selama yang didengarkan adalah firman Allah dan hadis Nabi serta nasihat para ulama. Ya, adapun terkait kenapa hanya satu ustadz, maka ini juga perlu ditanyakan secara hati ke hati oleh suaminya, gitu ya. Tentu ini perlu cara dan perlu kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, padahal ya sesungguhnya ilmu itu tidak hanya pada salah seorang ustadz, itu sudah pasti. Yang kedua, dan dia tidak ada jaminan kebenaran, ya pasti dari setiap manusia pasti ada salah dan khilafnya, ya. Termasuk saya dan seluruh kaum muslimin, siapapun yang menyampaikan kebenaran pasti ada salaf dan khilafnya, khilaf dan salahnya. Maka ini hal yang wajar, ya. Namun kalau kita menokohkan satu ustadz yang tidak mau menerima nasihat dari ustadz-ustadz yang lain, nah ini tentu perlu kita tanyakan secara hati ke hati kepada keluarga kita. Kalau dia mengatakan penyampaiannya bagus dan jelas, mungkin itu adalah hal yang bisa menjadikan dia tertarik. Itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Terkadang ada orang yang terkesima dengan penyampaiannya, dengan ucapannya dan caranya, ya, itu hal yang tabiat. Tapi kalau dikhawatirkan jangan-jangan adalah karena ketertarikan dari sisi yang lain, maka tentu ini kita khawatirkan. Ya, sekali lagi akhi fillah, sampaikanlah kepada istrinya, kepada keluarganya dengan cara yang baik, bahwa ilmu yang disampaikan oleh para asatiza yang berpegang teguh dengan sunnah, insyaallah semuanya akan bermanfaat. Jangan kita mengkultuskan hanya satu orang ustadz, atau kita tidak mau mendengarkan nasihat dari ustadz-ustadz yang lain. Memang ada kaidah kita bahwa ambillah ilmu kepada yang berpegang kepada sunnah, itu iya. Tetapi menjadikan hanya satu orang yang didengar, ini juga tidak baik. Padahal ilmu siapapun menyampaikan itu adalah baik. Yang penting kita ketahui dari sisi manhajnya, dari sisi akidahnya. Insya Allah kalau dia termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, maka baiklah untuk kita ambil. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah jaga antum dan keluarga antum, dan semoga Allah berkahi anak-anak antum semuanya. Barakallahu fikum, dan seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.